بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Wa dalilul dzabhi, dalil menyembelih. Nah, menyembelih itu merupakan ibadah. Qauluhu ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah ya Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, serta mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku adalah milik Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Al-ayah, surat Al-An'am. Qala Syekh Abdurrahman ibnu Qasim, Qul ya Muhammad li haula'il musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah. Sebelumnya ya. Zabhul qurban lillahi ta'ala minad dhahaya wal hadaya wa nahu dzalik, wa annahu ibadatun min afdhalil ibadat wa afdhalul qurbat ila Allah ta'ala. Menyembelih hewan kurban, baik berupa al-udhiyah, hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha, namanya apa? Udhiyah, jamaknya dhahaya, sembelihan. Atau al-hadaya, hadaya itu jamak dari al-hadiyu. Hadiyu itu hewan yang disembelih dikarenakan seseorang tersebut berhaji, haji tamattu. Dan yang semisal itu, baik nazar atau yang semisalnya, merupakan suatu ibadah yang paling afdol, bahkan termasuk al-qurbat ya, ilallah subhanahu wa ta'ala, afdalul qurbat, seafdol sesuatu yang kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zabhu yuqal lil baqar wal ghanam. Az-zabh itu untuk sapi dan ghanam. Nah, zabah itu nyembelih. Hewan tadi dibaringkan, disembelih, itu namanya az-zabhu. Wa ammal ibil, adapun onta, dia berdiri kemudian langsung ditusuk lehernya, fannahru, itu disebut dengan an-nahr. Wa yajuzu al-aksu, boleh sebaliknya. Wa abbara bidzabhi li'annahu al-aktsar. Di situ Allah azza wa jalla mengungkapkan dengan istilah az-zabh karena lebih seringnya dilakukan penyembelihan itu dengan az-zabh, bukan dengan nahr. Ya benar? Sapi dengan zabah, ghanam dengan zabah, kerbau dengan zabah, ayam dengan istilah az-zabhu. Jelas? Az-zabhu nyembeli, yang dibaringkan hewannya itu namanya az-zabhu. Kalau hewannya berdiri lalu disembeli seperti onta, itu bahasa Arabnya an-nahr. Jelas? Wadih? Fahimtum wala la? Fahimtum. Qul ya Muhammad li haula'il musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah. Katakan ya Muhammad kepada kaum musyrikin yang menyembah selain Allah azza wajalla. Ini ayat, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, hidupku, dan matiku, atau salatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah milik Allah azza wajalla. Di sini ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajari Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, sampaikan kepada kaum musyrikin. Di mana kaum musyrikin di sini? Kaum musyrikin yang ada di kota Mekah ketika itu. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, bahwasanya aku ini, salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah azza wajalla. Ini menunjukkan seluruh ibadah, baik berupa salat, baik berupa menyembelih, bahkan kehidupan kita, kematian kita, itu karena Allah azza wajalla. Tidak diperuntukkan untuk selain Allah azza wajalla. Dari sini bisa difahami, ya, kita hidup untuk Allah azza wajalla. Kita hidup itu apa?
untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan ada yang bilang, aku tak bisa hidup tanpamu, Dek. Nah, kita tidak bisa hidup tanpa Allah Azza wa Jalla. Ya benar. Wa yazbahuna li ghairihim. Dan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Inna salati wa nusuki ay dzabhi. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wan nasik wa al mukhlis lillah. Itu orang yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Wa mahyaya ay ma ahya alaihi minal amali salih. Segala sesuatu yang dia hidupkan berupa amalan saleh. Maknanya apa? Sesungguhnya salatku dan sembelihanku serta segala sesuatu yang kau kerjakan dari amalan saleh. Wa mamati ay ma amutu alaih. Serta perkara yang aku wafat di atasnya. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fi syai'in min dzalik. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah pada perkara yang ada tersebut, sedikit pun tidak ada. Wala fi ghairihi min anwa'il ibadah. Tidak pula dari ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Baik ibadah-ibadah yang disebutkan tadi, salat atau menyembelih atau amalan-amalan, semuanya tidak boleh disekutukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa bidzalika al-qaul wat tariq, dan dengan hal tersebutlah, ya, yaitu ucapan dan jalan, umirtu, ya, aku diperintah. Qad jama'a ta'ala baina hataini al-ibadatain allataini huma afdalul ibadat wa afdalul qurbat lillahi ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengumpulkan dua ibadah tersebut, yang mana dua ibadah tersebut merupakan ibadah yang paling afdal dan kedekatan yang paling afdal kepada Allah Azza wa Jalla. Kama jama'a bainahuma fil ayati tsaniyah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan keduanya pada ayat yang setelahnya. Kenapa? Ya ikhwan, disebutkan dalam ayat tersebut, inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Karena salat dan sembelihan merupakan afdal ibadah. Perbuatan kita yang kita persembahkan kepada Allah yang paling afdal adalah salat. Sedekah kita yang paling afdol adalah menyembelih kepada Allah Azza wa Jalla, diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla, kemudian daging-dagingnya dibagi-bagikan. Ya. Mana yang afdol? Antum sedekah harga 3 juta ataukah sembelihan berkorban karena Allah? Yang afdol sembelihan, berkorban. Kama jama'a bainahuma fil ayati tsaniyah wa hiya qauluhu ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang kedua pada firman Allah Azza wa Jalla, fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Akhlis li rabbika as-salata wa nahral badan wa nahwaha ala ismihi wahdahu. Ikhlaskan salat untuk Rabbmu dan menyembelih al-budun, afwan, wa nahral budni, itu bacanya budni bukan badan. Akhlis li rabbika as-salata wa nahral budni wa nahwaha ala ismihi wahdahu. Ikhlaskan salat dan menyembelih onta tersebut untuk Allah Rabbmu, ya, hanya atas nama Allah Azza wa Jalla semata. Fasolatu afdalul ibadat al-badaniyah. Salat adalah ibadah badan yang paling afdal. Wadzabahu afdalul ibadat al-maliyah. Menyembelih adalah ibadah harta yang paling afdal. Wa inna ma kana dzabahu afdaluha. Kenapa menyembelih lebih afdal? Ibadah harta yang paling afdal. Li'annahu yajtami' fihi amran. Dikarenakan pada penyembelihan terkumpul padanya dua perkara. Al-awwal annahu ta'atun lillah. Yang pertama, menyembelih merupakan ketaatan kepada Allah. Wasani, yang kedua, alasan yang kedua, annahu bazlu malihi wa tabat bihi nafsuhu. Yang kedua, menyembelih itu merupakan pengorbanan kita dengan harta. Dan kitanya senang berkorban, ridho. Wal badal mushtarakun fi jinsil mal. Nah,
Pengorbanan tadi itu bersyirikat pada jenis harta. Jelas? Badl, pengorbanan. Antum berkorban dengan uang bisa apa enggak? Bisa. Berkorban dengan makanan? Bisa. Difahami? Namun tatkala antum berkorban dengan sembelihan, ini lebih afdol dibandingkan seseorang mengorbankan dalam bentuk makanan. Maksudnya mengorban itu memberi orang lain, mencurahkan harta dalam bentuk makan atau dalam bentuk uang. Difahami? Antum punya kambing. Ini saya korbankan kambing, saya sembelih. Bagi-bagilah sedekah. Antara antum ini punya uang 3 juta, ini saya korbankan uang saya kasihkan. Pengorbanan saya untuk kaum muslimin. Mana yang lebih afdol? Tentu yang afdol yang pertama, hewannya. Lakin zada dzabhu an la ghairihi, akan tetapi menyembelih itu lebih bernilai dibandingkan yang lainnya. Min haitsu annal hayawanat mahbubatun li arbabiha. Kenapa? Karena hewan itu lebih dicintai biasanya sama pemiliknya. Ya betul tidak? Antum kalau sudah terbiasa punya kambing, itu lebih seneng sama kambing. Biarlah uangnya antum hilang 3 juta dibandingkan kambing antum hilang. Ya betul? Orang aja kalau saking seneng sama kucingnya mati, nangis dia. Ya benar? Hilang uang 100.000 nggak nangis dia. Ya enggak? Nah itu tadi. Karena hewan itu biasanya disenangi sama pemiliknya. Yujad li dzabhiha alamun fin nufus min syiddati mahabbatiha. Terkadang didapati alam, rasa sakit tatkala disembelih hewan tersebut pada jiwa orang yang menyembelih tadi. Ya. Karena syiddah mahabbatiha, karena dia sangat cinta. Kadang sebagian orang ketika mengorbankan kambingnya atau sapinya nangis dia. Ya betul tidak? Nangis dia. Ada enggak orang nangis gara-gara kambingnya disembelih? Ada. Karena dia sayang kambingnya. Sudah dipelihara sama dia 3 tahun, 4 tahun. Saking seneng dia sama kambing ini tadi. Kambing itu kalau udah diginin sama dia, pulang kambingnya. Ya enggak? Apalagi kalau kambingnya udah bisa nyari duit dia. Ya enggak? Misalkan nyari duit kambingnya, ngambil upahan kambingnya, dibawa narik apa gitu ya. Apalagi sapi, bukan nyari duit maksudnya jualan, nggak sah pula dia, kan nggak ada akal dia. Kalau kambing mungkin nggak ada ya, tapi kalau sapi ada ya, mungkin jadi gerobak sapi ya. Orang sedih. Orang kalau di Jogja daripada punya sepeda motor, mendingan punya kuda. Kuda itu bisa datangkan duit. Ya enggak? Orang naik kuda 100.000, 200.000. Naik motor naik apa? Ya enggak? Antum kalau punya kuda di Palembang ini bisa dapat duit antum. Berapa sewa kuda? Ya enggak? Kalau motor enggak ada orang. Mungkin zaman Belanda dulu iya motor seneng orang. Sekarang mana ada orang pengen naik kuda. Ya enggak? Nah itu tadi. Fa'idha badalahu lillahi wa samahat nafsuhu bi'idzaqil hayawan al-maut sara afdal min mutlaqil ibadat al-maliyah. Apabila dia mengorbankan hewan tersebut karena Allah dan dirinya membolehkan hal tersebut, bi'idzaqil hayawan, dalam bentuk merelakan kematian pada hewan tadi, sara afdal min mutlaqil ibadat al-maliyah, maka menyembelih merupakan ibadah yang paling afdol dari ibadah harta. Ibadah harta itu macam-macam ya, ada sedekah, ada wakaf. Wa kadzalika ma yajma' lahu indan nahar idza qaranahu al-iman wal ikhlas min quwwatil yaqin wa husnil dhann billahi amrun ajibun fa sarfu li ghairillahi syirkun akbar. Demikianlah ma yajma'alahu indan nahr, apa yang telah dia kumpulkan ketika menyembelih tersebut, tatkala dia menyembelih tadi dibarengi idza qarnahul iman, dibarengi dengan iman, keikhlasan,
dan kuatnya keyakinan serta husnudzon kepada Allah, itu merupakan perkara yang amrun ajib, perkara yang sangat mengherankan, sangat mengagumkan, luar biasa, sehingga tatkala dipalingkan kepada selain Allah merupakan syirik besar. Kita rela mengorbankan hewan kita tadi, hewan kesayangan, disembeli, dagingnya dibagi-bagi, itu saja sudah pahala. Ditambahi dengan iman dan keyakinan kepada Allah, maka pahalanya sangat besar. Maka tatkala dipalingkan kepada selain Allah dianggap sebagai syirik. Jelas? Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.